Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Para mahasiswa, hari ini temanya tentang subjek dan objek. Subjek. Contoh kalimat, seorang guru sedang mengupas apel di kelas. Subjeknya yang bertuliskan merah, berarti yang ini seorang guru yang melakukan, atau kadang bahasa Arabnya disebut isim fa'il, yang melakukan tapi sebagai subjek. Isim fa'il itu jabatan, guru, pegawai, karyawan, itu adalah jabatan. Cuman jabatannya sekarang membahas sebagai subjek. Jadi subjek itu yang melakukan. Kemudian kata kerja yang bertuliskan biru, berarti ini sedang mengupas. Fi'il bahasa Arabnya. Kemudian apel, bukan apel. Apel di sini yang berwarna seperti ini itu sebagai objek atau yang dilakukan atau yang dikupas kalau di sini. Bahasa Arabnya maf'ul bih. Di mana di kelas, ini tulisan hitam, ini berarti yang hitam ini keterangan tempat. Di kelas berarti keterangan tempat, jar majrur. Seorang guru, al-mu'allim, kata kerjanya sedang mengupas, yuqashir, objek, at-tufah, apel, di kelas, fil fasli. At-tufah sebagai objek, kata kalau tunggal, mu'alimu kalau tunggal doma sebagai subjek atau yang melakukan. Kata kerja sudah dibahas. Jadi syarat mengikuti mata kuliah ini sudah memahami perubahan kata kerja untuk huwa, humahum sampai ana dan nahnu. Contoh kalimat lain, seorang mukmin laki-laki sedang sholat. Sholat apa? Sholat subuh di masjid. Subjeknya mana? Berarti seorang mukmin. Kata kerjanya sedang melakukan sholat. Ini yang tulisannya warna seperti ini, berarti ini. Kemudian objeknya warna kuning, berarti ini sholat subuh. Di mana? Keterangan tempatnya di masjid. Subjek, isim fa'il sebagai subjek itu kan ada yang laki-laki atau bahasa Arabnya muzakkar. Seperti contoh al-mu'min. Al-mu'min itu isim fa'il karena jabatan sebagai seorang beriman. Jenisnya laki-laki satu orang. Berarti kalau menggunakan kalimat subjeknya al-mu'min, kata kerjanya untuk huwa, karena al-mu'minu itu dia seorang laki-laki, bahasa Arabnya huwa, berarti kata kerjanya mengambil untuk huwa. Berarti kalau begitu memang benar pelajaran materi ini harus sudah memahami perubahan kata kerja untuk huwa, humahum sampai ana dan nahnu. Al-mu'min, dia yang beriman, laki-laki satu orang. Untuk dua orang, patokannya dari sini, huruf akhir dipatahkan atau dipanjangkan dengan alif. Karena dengan alif berarti panjangnya patah. Tambah ni, al-mu'minu, jadi kalau dua orangnya yang beriman laki-laki, al-mu'minani. Al-muslimu berarti ujungnya mim dipatahkan, berarti al-muslimu, al-muslimani. Ini berarti dua orang. Maka kata kerjanya pun kalau mau membuat kalimat, ambil kata kerja yang huma. Banyaknya seperti apa bahasa Arab itu? Banyak itu 3 ke atas. Al-mu'minu, al-mu'minani. Banyaknya berarti patokannya dari sini, yaitu dengan cara wawu mati tambahna. Wawu mati otomatis enaknya pakai domah. Jadi dari sini tambah wawu mati aja tambahna. Al-mu'minu jadi al-mu'minuna. Oh, al-muslimu berarti pintar, al-muslimuna. Berarti ini banyak ya.
orang yang berimannya banyak laki-laki, maka kata kerjanya harus ngambil dari kata kerja untuk karena mereka laki-laki. Sedangkan yang perempuan, subjek perempuan atau bahasa Arabnya muannas, patokannya yang dari tadi, dari al-mu'minu. Caranya huruf akhir dipatahkan dari al-mu'minu tambah ta marbutoh doma. Jadi huruf akhirnya nun, patahkan al-mu'minatu. Al-muslimu berarti kalau jadi perempuannya al-musli, huruf akhirnya mu, patahkan al-muslimatu. Al-mu'minu, al-mu'minatu. Ini satu orang perempuan beriman, maka kata kerjanya untuk hiya kalau membuat kalimat. Karena al-mu'minatu dia seorang perempuan beriman, maka kata kerjanya iya. Iya kan dia seorang perempuan. Kalau dua orang perempuan yang beriman sebagai subjek, yang tadinya al-mu'minatu menjadi tambah alif di ujungnya, taknya jadi dibuka, al-mu'minatu, al-mu'minatani. Seperti tadi al-mu'minu, al-mu'minani. Jadi alif dan ni ini menunjukkan dua orang sebagai subjek. Dua orang, maka kata kerjanya untuk umat, tapi umatnya umat perempuan ya. Untuk banyak perempuan sebagai subjek, mereka banyak perempuan yang beriman. Dari sini patokannya menjadi, dari sini huruf akhir, huruf nunnya dipatahkan, dipanjangkan, tambah taknya dibuka. Al-mu'minatu jadi al-mu'minatu. Ini orang beriman perempuan banyak. Maka kata kerjanya kira-kira untuk al-mu'minat ini diambil dari kata kerja untuk hunna. Mudah-mudahan bisa direfleksikan al-mu'minatu, al-mu'minatani, al-mu'minat. Kalau yang tadi al-mu'minu yang laki-laki, al-mu'minani, al-mu'minuna. Untuk jelasnya perhatikan bagian seperti ini. Al-mu'minu sebagai subjek seorang, jenisnya laki-laki. Kalau menjadi objek al-mu'mina. Al-mu'minani tadi sudah dibahas, dua orang yang beriman laki-laki. Maka objeknya kalau dua orang beriman laki-laki, tapi dalam kalimat sebagai objek al-mu'minaini. Contoh, saya mencintai dua orang mukmin. Nah, dua orang mukmin yang dicintai berarti objek. Kalau sayanya subjek. Al-mu'minuna ini sebagai subjek banyak beriman laki-laki. Kalau objeknya al-mu'minina. Tadi al-mu'minu subjek, perempuannya jadi al-mu'minatu, satu orang beriman perempuan ini. Maka kalau objeknya menjadi al-mu'minatan. Kalau satu orang baik ini atau ini dipatahkan di ujungnya kalau objek. Al-mu'minatani berarti al-mu'minataini, alifnya diganti dengan ya. Alifnya diganti dengan ya kalau objek. Al-mu'minatu sebagai subjek banyak perempuan beriman, kalau objeknya dikasrohkan al-mu'minati. Ini direfleksikan saja, diulang-ulang. Al-mu'minu, al-mu'minani, al-mu'minuna, al-mu'minatu, al-mu'minatani, al-mu'minatu gitu. Al-mu'mina, al-mu'minaini, al-mu'minin, al-mu'minata, al-mu'minataini, al-mu'minati. Berikutnya latihan. Seorang mukmin laki-laki mencintai seorang mukmin perempuan. Mana subjeknya? Subjeknya adalah seorang mukmin laki-laki. Dan tadi ya, seorang mukmin laki-laki sebagai subjek. Kalau tunggal doma al-mu'minu. Kata kerjanya berarti untuk huwa, ya sesuai awal kata kerjanya. Mencintai itu kata kerjanya ahabba yuhibbu, ini untuk huwa keduanya karena masih dasar belum dirubah-rubah. Dilihat lagi fotokopi tentang kata kerja.
objeknya mukmin perempuan seorang. Yang tadi objek mukmin perempuan seorang ini di bagannya yang ini al-mu'minatu subjek, kalau objek al-mu'minata. Berarti tadi al-mu'minata ini belum diberi sakal patah karena belum menjadi sebuah kalimat. Kedudukannya di mana, kan masih satu kata masing-masing. Kalau dalam sudah masuk sebuah kalimat, maka jelas ini menjadi objek. Jadi bahasa Arabnya seorang mukmin laki-laki mencintai seorang mukmin perempuan, al-mu'minu karena sebagai subjek, yuhibbu kata kerja untuk huwa al-mu'min kan dia seorang laki-laki, atau huwa objeknya al-mu'minata. Ini pakai patah karena sebagai objek. Ini subjek, kata kerja objek. Latihan lain, dua orang mukmin laki-laki mencintai dua orang mukmin perempuan. Berarti subjeknya dua orang mukmin laki-laki. Dua orang mukmin laki-laki yaitu al-mu'minani, yang tadinya al-mu'minu, dua menjadi al-mu'minani. Mencintai ini masih untuk huwa ya, ahabba yuhibbu, belum dirubah. Mencintai bahasa Arabnya ahabbu yuhibbu. Dua orang mukmin perempuan sebagai objek maf'ul bih. Maka objek dua orang mukmin perempuan di bagian tadi al-mu'minataini. Al-mu'minatani mas subjek perempuan, kalau dua orang jadi objeknya alifnya dijadikan ya, jadi al-mu'minataini. Jadi memang agak dihafal bagan yang tadi. Maka tinggal memindahkan kalimatnya al-mu'minani atau mu'minani, ini sebagai subjek, ini mencintai kan ini, tapi karena ini huma dua orang yang beriman, maka kata kerjanya rubah dulu ke huma, yuhibbu menjadi yuhibani kalau ngambil yang sedang. Kemudian untuk objeknya al-mu'minataini, dua orang mukmin perempuan tapi sebagai objek, yaitu al-mu'minataini. Objek di sini kan yang dicintai, yang mencintai subjek. Mu'minani atau al-mu'minani yuhibbani al-mu'minataini. Dua orang mukmin laki-laki mencintai dua orang mukmin perempuan. Atau sebenarnya untuk kata kerja bisa seperti ini, ada syarat-syaratnya. Untuk jelasnya nanti mungkin ada pembahasan khusus tentang jumlah fi'liyah. Untuk sementara, kalau subjeknya laki-laki mereka satu orang al-mu'minu, atau dua orang al-mu'minani, atau banyak tapi masih laki-laki mereka al-mu'minuna, orang ketiga satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, dan banyak laki-laki, dan ditulis di sini subjeknya al-mu'minu, al-mu'minani, al-mu'minuna. Maka kalau kata kerja disimpan di awal, boleh kata kerjanya untuk huwa saja, untuk huwa ini. Jadi yuhibbul mu'minani, atau boleh kalau yang mencintainya seorang laki-laki berarti yuhibbul mu'minun, atau yang mencintainya banyak laki-laki al-mu'minun seperti tadi, maka yuhibbul mu'minuna. Boleh tetap saja untuk huwa kata kerjanya asal disimpan di awal, namanya jumlah fi'liyah. Tapi ini khusus nanti, mudah-mudahan ada waktu pembahasan. Itu aja materi tentang subjek. Berarti Bapak Ibu boleh di screenshot ini tentang yang ini, bagan ini dihafalkan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.